Korban pencabulan guru tari di Kota Malang terus bertambah. Jumlah korban saat ini bertambah 3 orang. Kini jumlah korban sementara pencabulan menjadi 10 orang. Sementara polisi masih mendata adanya kemungkinan korban lain yang belum melapor. Tambahan 3 orang korban pencabulan guru tari yang baru melapor berusia 12 hingga 13 tahun. Dengan tambahan 3 orang ini, jumlah korban pencabulan guru tari di Kota Malang berjumlah 10 orang. 3 korban tambahan ini melapor setelah polisi menangkap YR pada pekan lalu. Ketiganya mengaku menjadi korban pencabulan YR dengan modus yang sama seperti korban sebelumnya, yakni meditasi untuk meningkatkan kemampuan tari korban. Polisi menduga masih ada kemungkinan korban lain yang belum melapor. Sepekan lalu, polisi menangkap YR, seorang guru tari di Kota Malang, lantaran mencabuli muridnya. Korban mencabuli dan menyetubuhi korbannya di rumah istri sirinya saat sang istri sedang keluar rumah. YR dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga meminta masyarakat yang menjadi korban pencabulan YR untuk melapor kepada polisi. Penambahan jumlah korban dari yang sebelumnya sudah kami sampaikan, sekarang menjadi 10 korban. Di antaranya 2 yang disetubuhi dan 8 yang dicabuli. Korban saat itu masih aktif ikut kegiatan tari atau seperti apa dia berani melapor? Sampai saat diamankan, semua korban masih aktif dalam kegiatan tari tersebut. Jadi semua ini murid tarinya ya? Tidak ada pelapor tambahan di luar tari? Semuanya murid tarinya, karena alasannya dimasukkan ke kamar itu untuk dimeditasi supaya tarinya itu lebih lancar dan sesuai yang dia latih. Kemudian korban tambahan itu melapor ke polisi apa namanya? Kurang lebih setelah 1 minggu setelah diekspos besar-besaran itu. Kalau usianya sama dengan korban yang pertama gitu ya? Usianya kisaran sesuai dengan korban-korban yang sebelumnya. Dan untuk laporan sekarang masih dibuka ya? Untuk laporan terhadap korban-korban yang memang belum berani melapor ataupun memang masih malu untuk melaporkan, kami Polresta Malang Kota siap untuk menerima laporan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas dari masing-masing korban yang masih memang belum melaporkan. Dan dari yang sudah melapor ini pernah nggak cerita bahwa ada temennya yang juga mengalami kejadian serupa dan saat ini belum melapor? Kalau yang dari pelaporan awal ada dan akhirnya kemudian mereka melaporkan. Cuman dari yang setelah 10 ini masih kita telusuri kembali. Simon Alfredo melaporkan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek tahun 2022, jemaat dari Tri Dharma Kelenteng Eng Angkyong Malang melakukan tradisi membersihkan kelenteng dan mencuci seluruh patung dewa-dewi yang ada di kelenteng. Tradisi pembersihan patung ini dilakukan sehari setelah upacara sembahyang mengantar para suci ke kayangan. Inilah suasana pembersihan rupang atau patung dewa yang ada di kelenteng En Angkyong sepekan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 1 Februari mendatang. Seluruh jemaat kelenteng En Angkyong bergotong royong membersihkan patung dewa yang ada di dalam kelenteng. Selain patung dewa, pembersihan juga dilakukan di altar yang menjadi tempat untuk ibadah. Pembersihan patung atau rupang ini dilakukan sehari pasca sembahyang mengantar dewa-dewi ke langit untuk melaporkan amal perbuatan manusia selama 1 tahun terakhir kepada Yang Maha Esa. Pembersihan rupang ini juga dimaksud agar selama perayaan ibadah di Tahun Baru Imlek, tempat ibadah selalu bersih, sehingga jemaat yang datang di kelenteng bisa khusyuk dalam beribadah. Di kelenteng En Angkyong juga nampak suasana gotong royong yang kuat. Jemaat kelenteng yang terdiri dari 3 agama yakni Konghucu, Tao, dan Buddha ini saling membantu untuk membersihkan rupang yang ada di kelenteng. Berkaitan menyambut Tahun Baru Imlek 2573 Kongcule, ya. Jadi ini setiap tahun tanggal 4 perhitungan Kongcule ini kita akan menghantar para dewa ini naik menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa. Lah, pada saat para dewa ini berangkat menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan laporan, itu kita mengasumsikan bahwa patung ini wajib kita bersihkan. Tidak ada unsur
roh atau nyawa yang ada di dalamnya, sehingga kita turunkan, kita bersihkan. Nah, nanti ada saatnya juga akan kita kembalikan lagi kepada tempatnya yang telah disediakan untuk menerima kembali arwah-arwah beliau untuk mengisi dari patung-patung itu tadi. Jadi pembersihannya kita menggunakan air kembang, air bunga. Jadi yang mana kita memang kita yakini bahwa patung-patung ini mempunyai satu nilai spirit yang cukup tinggi sehingga kita memandikannya pakai air bunga. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu menjelang Hari Raya Imlek tahun 2022 yang jatuh pada Selasa 1 Februari mendatang, produsen dupa di Kota Malang banjir orderan. Permintaan dupa dari produsen dupa beraroma di Kota Malang jelang Imlek tahun ini meningkat hingga 20%. Permintaan dupa tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, akan tetapi juga datang dari luar negeri. Datangnya Hari Raya Imlek memberikan berkah tersendiri bagi masyarakat, khususnya kalangan pedagang dan pengusaha pernak-pernik Imlek. Salah satunya yakni produsen dupa beraroma di Kota Malang. Menjelang Imlek yang jatuh pada Selasa 1 Februari 2022, produsen dupa beraroma di Jalan Terusan Sigura-Gura, Loharu, Kota Malang, banjir permintaan. Permintaan akan dupa sendiri meningkat hingga 25% dibandingkan hari biasa. Dupa yang paling banyak diminati pada Imlek kali ini yakni dupa berwarna merah. Rosa Amelia, salah satu produsen dupa beraroma di Kota Malang, mengaku bahwa jelang Imlek tahun ini, permintaan dupa meningkat di kisaran 20%. Permintaan selain datang dari berbagai wilayah di Indonesia, juga datang dari beberapa negara di luar Indonesia. Rosa menambahkan bahwa untuk dupa beraroma sendiri tidak berpengaruh pada kesehatan apabila mencium aroma asapnya, karena dibuat dari bahan alami yang baik untuk kesehatan. Dupa aroma tidak hanya diminati oleh kalangan agama tertentu, akan tetapi diminati oleh seluruh kalangan, karena dupa merupakan sarana dalam memberikan pewangi dalam rumah. Untuk membuat dupa beraroma sendiri, pihaknya mencampur serbuk dupa dengan minyak wangi dari berbagai rempah alami Indonesia. Setelah dicampur dengan berbagai minyak rempah sesuai jenis yang diinginkan, dupa tersebut kemudian dikemas dan siap dijual. Untuk harga dupa sendiri, dijual mulai dari harga puluhan ribu hingga ratusan juta tergantung ukuran dan jenisnya. Alhamdulillah menjelang dupa lu meningkat hampir 20%. Dari sebelumnya berapa? Dari sebelumnya kalau perbandingan 1 banding 10 meningkatlah 20%. Meningkat 20%. Permintaannya sudah meluas dari Nusantara sampai ke Rusia. Kemarin ada orang-orang baru dari Rusia, dari asli warga sana berkunjung ke sini. Pak, yang paling banyak diminati dupa jenis apa, Mbak? Lidi masih tetap, dupa lidi masih tetap. Sekarang ini hal baru kayak pastel, terus dodol, kerucut, kayak gitu-gitu. Kalau di sini ada berapa varian, Mbak? Sini udah banyak varian, hampir 45 varian. Mungkin karena banyak masyarakat yang banyak tahu bahwa fungsi dupa itu untuk apa, jadi sekarang ini lebih lebih menyebar lah untuk pemasaran, untuk peminatnya itu lebih luas. Apakah trennya masih untuk Imlek aja atau? Enggak, justru sebelum Imlek pun juga sudah mulai meningkat peminatnya. Pembelinya itu biasanya siapa aja sih, Mbak? Pembelinya kita kan buy online juga kan, menerima online juga, jadi menyebar sudah dari seluruh Indonesia sampai Malaysia. Itu yang penggemar tetap dupa lu itu Malaysia, dan sekarang yang baru ini orang Rusia. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Rapat kerja Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2022 berlangsung Rabu 26 Januari 2022. Pada kegiatan rapat kerja Dewan Pengurus Asosiasi ini dengan agenda melakukan evaluasi, penyusunan program kerja 2022 dan mempersiapkan Rakernas ke-15 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia bertempat di ruang rapat utama Pemkot Batu.
Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2022 di Kota Batu diawali dengan penerimaan kedatangan rombongan APEKSI di lobi Balai Among Tani Pemerintah Kota Batu oleh Wali Kota Batu, Hajah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu, Insinyur Pujul Santoso, Sekretaris Daerah Kota Batu Jadim Efisiensi beserta para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Rapat Dewan Pengurus APEKSI tahun 2022 dilaksanakan dengan agenda melakukan evaluasi, penyusunan program kerja dan kegiatan tahun 2022, serta mempersiapkan pelaksanaan Rakernas ke-15 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Rakernas ke-15 APEKSI rencananya akan diselenggarakan di Padang pada 7 sampai 10 Agustus 2022, bertepatan dengan Hari Jadi Kota Padang ke-353. Tema besar yang diusulkan dalam Rakernas ke-15 Padang adalah sinergi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Terobosan baru dalam acara APEKSI adalah Festival Komunitas Kreatif Kota untuk mengumpulkan ide muda-mudi kreatif di tiap kota untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota terkait dengan pembangunan kota. Kegiatan rapat Dewan Pengurus diantaranya dihadiri oleh M. Bobi Afif Nasution SEMM, Ketua Komisariat Wilayah 1 Wali Kota Medan, Dr. Andes Haji SN Prana Putra Sohu, MM Ketua Komisariat Wilayah 2 Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Dedi Yon Supriyono SEMM Ketua Komisariat Wilayah 3 Wali Kota Tegal, Dr. Jefferson R. Riwukore SEMM Ketua Komisariat Wilayah 4 Wali Kota Kupang, Dr. Haji Hairul Mkes Ketua Komisariat 5 Wali Kota Tarakan, dan Haji Ali Ibrahim MH Ketua Komisariat Wilayah 6 Wali Kota Tidore. Sebelum mengikuti kegiatan rapat Dewan Pengurus APEKSI tahun 2022, para wali kota ini diajak Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko untuk menikmati minuman dari buah apel, serta melihat berbagai anggrek unggulan serta stan pariwisata di Kota Batu. Agendanya kami semalam itu menyusun agenda 2022, ini penting sekali. Ada Rakernas, ada beberapa kegiatan termasuk merespon isu-isu yang sangat strategis, ya terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, ada perbincangan terkait dengan Perda PBJ, potensi kehilangan pendapatan daerah dari kota selama beberapa bulan yang kami diskusikan gitu ya. Kemudian juga ada bicara tentang dana kelurahan yang akan terus kita perjuangkan. Ya kita akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Pak Jokowi. Ya yang saya kira pada intinya mengharapkan agar dana kelurahan kembali lagi bisa kami terima ya seperti beberapa tahun sebelumnya gitu. Ya saya kira dana kelurahan penting ya. Kita ingin kelurahan ini diakselerasi untuk pembangunan kota. Iwan Hikmawan melaporkan. Melestarikan kawasan sekaligus mencegah terjadinya musibah banjir, kegiatan penanaman pohon kembali dilaksanakan di kawasan Bukit Jengkoang, Pulukerto, Bumiaji. Para wali kota se-Indonesia ini melakukan penanaman pohon dan dilanjutkan dengan berwisata petik apel di Desa Tulungrejo, Bumiaji. Selepas mengikuti kegiatan rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2022, kegiatan APEKSI dilanjutkan dengan penanaman pohon di kawasan Bukit Jengkoang, Desa Pulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Para peserta yang terdiri dari 18 para wali kota dengan didampingi staf berangkat pukul 8 dari Balai Kota Batu dengan menggunakan kendaraan jeep menuju lokasi Bukit Jengkoang. Perjalanan menempuh waktu kurang lebih 30 menit, ini melintasi kawasan lahan pertanian dan perbukitan. Setelah sampai di kawasan, peserta melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju tempat penanaman pohon. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh para wali kota. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko menanam tanaman alpukat dan diikuti oleh para wali kota lainnya. Menurut Wali Kota Batu, dengan kegiatan ini akan lebih mengenalkan Kota Batu dan potensinya, baik alam maupun kepariwisataan lebih luas ke masyarakat Indonesia. Setelah penanaman pohon berlangsung, peserta diajak untuk berwisata petik apel di wilayah Desa Tulungrejo dan kegiatan berakhir di kawasan Selekta. Alhamdulillah, saya mengajak pengurus APEKSI yang diketuai oleh Bapak Bima Arya ke wisata petik apel. Sebelum ini kami tadi ke Bukit Jengkoang, yang alhamdulillah semua wali kota merasa sangat takjub melihat pemandangan indah di Bukit Jengkoang. Nah sekarang di sini beliau-beliau walaupun apelnya masih setengah matang dan setengah tua, tetapi beliau-beliau bilang katanya luar biasa. Apel yang dipetik langsung ternyata rasanya lebih lezat daripada yang dari apel Washington. Ya Pak? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati Harlah Nahdlatul Ulama ke-96, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, mengadakan istighosah dan pengajian bersama dengan tema menyongsong 1 abad NU, kemandirian dalam berkhidmat untuk peradaban dunia. Dalam rangka rangkaian kegiatan memperingati Harlah Nahdlatul Ulama ke-96, pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, mengadakan kegiatan yasin, tahlil dan istighosah dengan pengajian bersama pada hari Rabu 26 Januari 2022 berlangsung di Masjid Nurul Jawahir, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. Memperingati hari lahir NU ke-96 ini dihadiri oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Tanfiziah PWNU Jatim, Wakil Wali Kota Malang Insinyur Haji Sopyan Edi Jarwoko, Lurah Tlogomas Ibu Andi Aisyah Muhsin, Ansor, Fatayat, Muslimat, dan warga setempat. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Fauzan. Pembacaan Yasin dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, istighosah, dan sholawat. Harapan kami mudah-mudahan dari kepanitiaan tahun ini ke depan lebih baik, lebih kompak, dari warga NU seluruh Tlogomas bisa menyatu, meningkatkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk selalu mengejar kebaikan. Saya Khairul Anam LK STMM selaku Ketua Tanfiziah NU Ranting Tlogomas memberikan apresiasi kepada pengurus seluruh Nahdlatul Ulama yang ada di Tlogomas ini, Ansor, Fatayat, Muslimat yang telah memberikan dukungan dan semua donatur yang ada di wilayah Tlogomas ini yang telah mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Terima kasih, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sambutannya, Insinyur Haji Sopyan Edi Jarwoko mengimbau agar selalu tetap menjaga protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 khususnya varian baru Omikron di Kota Malang. Mauido Hasanah, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua Tanfiziah PWNU Jatim, mengharapkan warga NU tidak terpengaruh dengan gerakan yang mengajarkan kebencian yang akan membelah NKRI. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan lebih baik dan kompak khususnya warga NU di Kelurahan Tlogomas. Kami minta semua warga NU, rakyat Indonesia, jangan gampang-gampang terpengaruh dengan apapun yang datangnya dari luar negeri, karena belum tentu cocok dengan kondisi Indonesia. Ya, gerakannya, ideologinya, karakternya belum tentu cocok untuk Indonesia. Yang harus kita antisipasi, jangan sampai kekayaan negara ini diambil asing. Sesuaikan dengan undang-undang bahwa kekayaan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu milik negara, dikuasai negara untuk dikelola bagi kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, untuk itu rakyat Indonesia, warga NU harus meningkatkan SDM-nya, skillnya, agar mampu mengelola potensi alamnya sendiri. Yang terakhir, waspada terhadap gerakan yang ingin memecah belah, ujaran kebencian, menyerang suku, menyerang kelompok agama, menyerang etnis, menyerang pemerintah terus. Itu proyek untuk membuat perpecahan. Ya, hati-hati. Semua rakyat, semua warga waspada, jangan ikuti itu. Kalau ada tanda-tanda gejala seperti itu, segera laporkan kepada aparat biar segera ditangani. Tim Liputan melaporkan.